Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Arfa, NIM 314018.066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal bertema Analisa Forecast Model. Judul jurnal, Analisis 5 Kekuatan Porter pada Marketplace Pakan Ternak dan Produk Hasil Ternak. Studi kasus e-pakan dengan penulis jurnal Dinora Reviasari, Tristianto Eskom MIC PhD, dan Astria Rijriani Eskom MKom. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lingkungan persaingan industri marketplace pakan ternak dan produk hasil ternak atau e-pakan berdasarkan 5 kekuatan Porter atau 5 Force Module dari Michael Eugene Porter. Keadaan persaingan perusahaan dalam suatu industri tergantung pada 5 kekuatan persaingan dasar, yaitu yang pertama, persaingan dengan kompetitor dalam industri yang sama. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Yang ketiga, ancaman produk atau jasa pengganti. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pelanggan. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok. Subjek penelitian yang diteliti adalah CV Sigerdev Lampung, yang merupakan startup bidang teknologi informasi yang berdiri pada bulan Januari 2019 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Salah satu produk dari perusahaan ini adalah e-pakan dengan konsep sustainability agrikultur yang diusung menggabungkan potensi pertanian dan peternakan menjadi food chain yang menguntungkan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Penentuan narasumber wawancara menggunakan teknik purposive sampling, yaitu salah satu jenis teknik non-probability sampling di mana pengambilan sampel didasarkan pada kriteria-kriteria yang dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Sampel diambil bukan secara acak, namun ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, dan metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif jika dilihat dari tujuan penelitian. Sedangkan jika dilihat dari cakupan topiknya, penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Hasil dan pembahasan. Berikut ini hasil analisis 5 kekuatan Porter dari marketplace pakan ternak dan produk hasil ternak atau e-pakan. Yang pertama, ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Ancaman masuknya pendatang baru dalam bisnis berbagai produk peternakan ini sangat berpeluang besar, di mana banyak startup yang semakin berkembang membuat sistem informasi dalam berbagai fitur dan device. Meski bisnis marketplace startup berpeluang besar, namun belum banyak usaha teknologi informasi yang menyasar penjualan pakan dan produk hasil hewan ternak dengan aplikasi mobile. Beberapa hambatan untuk masuk dalam industri ini seperti keahlian teknologi dalam membangun marketplace relatif rendah, informasi yang kurang update, produk peternakan yang dijual masih terbatas dan belum lengkap, saluran distribusi yang kurang memadai untuk menjangkau segmen pelanggan, dan sebagainya. Berdasarkan analisa tersebut, e-pakan dibuat untuk membantu masyarakat, peternak, dan produsen pakan dalam melakukan transaksi jual beli produk peternakan menggunakan marketplace secara lebih mudah. Yang kedua, ancaman produk atau jasa pengganti. Berbagai produk peternakan yang ditawarkan oleh e-pakan kepada pelanggannya dapat diperoleh dari berbagai saluran, seperti perusahaan penyedia pakan ternak, perusahaan penyedia hewan ternak, dan produk hasil ternak, seperti susu dan daging, dan peternak yang menjual pupuk kompos. Saluran ini bisa menjadi produk pengganti e-pakan.
tetapi tidak menjadi ancaman yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya switching cost yang harus dikeluarkan jika ingin beralih melalui perusahaan ataupun peternak. Selain itu juga menghabiskan waktu yang rentangnya lebih banyak untuk browsing atau pergi langsung ke perusahaan yang biasanya terletak di pedesaan. Selain itu, berbagai perusahaan peternakan biasanya belum menyediakan secara lengkap produk peternakan yang diinginkan oleh pelanggan. Beberapa kekurangan inilah yang menjadi salah satu motif di balik penciptaan marketplace bernama e-pakan. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pelanggan. Ancaman kekuatan tawar-menawar pelanggan untuk e-pakan terbilang kuat, dikarenakan harga produk yang ditawarkan oleh perusahaan lain sangatlah kompetitif. Pelanggan atau konsumen biasanya memilih produk dan jasa yang memiliki harga ekonomis. Banyaknya pilihan produk sejenis menjadikan konsumen mudah pindah ke produk yang lain. Beberapa perusahaan pakan dan hewan ternak atau produk peternakan lainnya menyediakan berbagai promo menarik, seperti layanan konsultasi, diskon pembelian, gratis ongkos kirim, dan sebagainya untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Sehingga untuk dapat terus bertahan dan berkembang, e-pakan memerlukan adanya inovasi-inovasi dan pembeda dengan produk lain agar memberikan nilai lebih bagi pelanggannya, baik untuk masyarakat umum, peternak, maupun petani. Yang keempat, persaingan dengan kompetitor dalam industri yang sama. e-pakan memiliki beberapa kompetitor dalam industri bisnis yang sama. Sehingga dengan semakin banyaknya pesaing dengan kompetitor dalam industri yang sama, menandakan bahwa ancaman ini memiliki posisi yang sangat kuat dalam bisnis produk peternakan. Beberapa usaha penjualan pakan yang menggunakan website, yaitu pakanternakinstan.com, jual sapi pakanternak.com, Goldcoin Indonesia, sumberternak.com, javaconfit.co.id. Selain itu, terdapat beberapa website lain yang melakukan penjualan hewan ternak, seperti warungternak.com, CV Sanjaya Group, javaconfit.co.id, Sikumis, dan agrowing.co.id. Dalam manajemen peternakan, pakan merupakan faktor biaya yang terbesar. Kebutuhan konsumen inilah yang menjadi sasaran platform e-pakan. E-pakan memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan pesaingnya. Bukan sekedar menjual pakan ternak maupun bahan bakunya kepada peternak, e-pakan menyediakan fasilitas edukasi berupa konsultasi tentang pakan ternak dan pemeliharaan hewan ternak. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan daya tawar-menawar pemasok bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan dalam bisnis ini, karena e-pakan merupakan marketplace penyedia berbagai produk peternakan, seperti pakan dan hewan ternak, produk hasil ternak seperti susu dan daging, serta kompos dari peternak. Produk yang dipasarkan di e-pakan memiliki banyak produk pengganti. Akan tetapi, para perusahaan pakan maupun peternak lainnya pada kenyataannya membutuhkan peran e-pakan dalam memasarkan dan mendistribusikan produknya kepada pelanggan. Kehadiran e-pakan sebagai marketplace produk peternakan telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan produk-produk peternakan yang ekonomis dan berkualitas. Slide selanjutnya, yaitu review kelemahan dan kelebihan jurnal. Pendapat saya, kelemahan dari jurnal tersebut yaitu dari segi kerapian penulisan. Jurnal ditulis kurang rapi dikarenakan ada beberapa paragraf yang memiliki jarak spasi terlalu jauh. Di dalam jurnal terdapat satu halaman kosong dan nomor halaman yang sama 2 kali, yaitu halaman ke-8 yang penulisannya ada 2 sehingga kurang rapi. Yang ketiga, tidak adanya saran yang ditulis
yang ditunjukkan untuk subjek penelitian, yaitu CV Sigerdev Lampung, dengan salah satu produknya yaitu epakan. Sedangkan kelebihan dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, kalimat yang dipergunakan dalam penulisan jurnal sudah sesuai dengan EYD yang baik, sehingga kalimat yang ditulis mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, penulisan abstrak sudah jelas, sehingga dengan membaca abstraknya saja, pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Yang ketiga, penulisan jurnal dilengkapi dengan gambar dan diagram alir. Hal tersebut memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dan yang terakhir, pembahasan penelitian mengenai 5 force model terhadap marketplace makan ternak dan produk hasil ternak atau epakan dijabarkan dengan bahasa yang baik, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.